お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 485 kita diperlihatkan pada sosok Tear Haribel yang tengah menjadi tahanan kelompok London Bridge. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Lima hari hingga perang berkobar. Ketika Soul Society dalam bahaya, teman lama datang untuk mengunjungi Ichigo dari Hoikomundo. Ya, di sini Nel tampaknya sudah memberitahu Ichigo bahwa Hoikomundo telah diserang. Begitupun juga dengan Pesuke yang tiba-tiba datang setelahnya. Maksud dari kedatangan mereka berdua ini adalah untuk meminta tolong pada Ichigo, karena saat ini Hoikomundo sedang dalam keadaan gawat. Sementara itu di Soul Society, suasana menyedihkan tengah menyelimuti proses pemakaman Chojiro Sasakibe. Saat itu terlihat Kuchiki Byakuya sedang berpidato tentang sosok seperti apa wakil kapten Sasakibe itu. Byakuya mengatakan bahwa Sasakibe sebenarnya mampu untuk menjadi seorang kapten, tetapi dirinya selalu menolak karena rasa setianya pada Komandan Yamamoto begitu besar. Bahkan Sasakibe bersumpah bahwa dirinya akan tetap menjadi wakil kapten selama Yamamoto masih hidup. Dikatakan bahwa banyak orang yang meragukan kekuatan Sasakibe karena dirinya tidak pernah terlihat menggunakan bankai. Dan untuk pertama kalinya, Sasakibe menggunakan bankainya itu demi melindungi Yamamoto yang berakhir dengan dirinya dikalahkan hingga tewas. Saat Byakuya mencoba melirik ke arah Yamamoto, Byakuya pun berkata, anak burung yang baru bisa terbang seperti kita tidak mungkin bisa mengerti rasa sakit yang sedang dialami oleh Komandan Yamamoto. Terlihat dengan tegar Yamamoto tengah menghadap ke tempat peristirahatan terakhir wakil kapten Sasakibe. Satu-satunya kata yang keluar dari Yamamoto hanyalah nyalakan apinya. Sementara itu di kota Karakura, sepertinya Ichigo sudah memanggil teman-temannya untuk menceritakan apa yang saat ini sedang terjadi di Hoikomundo. Di samping itu, Pesuke juga mulai menjelaskan beberapa kronologi sebelum terjadinya penyerangan. Dia menjelaskan bahwa setelah Baragan dan Coyote Stark meninggal, saat itu Haribel lah yang menjadi pemimpin di Hoikomundo. Akan tetapi, beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba Haribel diserang lalu diculik. Belum tahu tentang siapa pelakunya, namun di sini Pesuke menganggap bahwa tujuan mereka adalah menculik Arrancar dalam jumlah yang besar, yang nantinya akan dijadikan sebagai pion terdepan dalam menghadapi pertempuran. Mendengar hal itu pun lantas membuat Ichigo mengingatkan pada sosok Ivan yang sudah pernah menyerangnya. Di sini tampaknya Ichigo sedikit mulai mengerti tentang siapa musuh yang sedang dihadapi. Di sisi lain, rupanya kedatangan Nel dan Pesuke ke dunia manusia ini bukanlah semata-mata karena hanya itu saja, melainkan saat ini temannya Don Chaka juga sedang diculik. Mendengar itu pun lantas membuat Ichigo dan yang lainnya tidak mau berdiam diri saja. Namun dari arah belakang, tiba-tiba Ishida mencoba meminta maaf dan berkata bahwa dirinya tidak akan ikut untuk kali ini. Tampaknya Ichigo mengerti dengan situasi yang saat ini Ishida hadapi, karena pada dasarnya Ishida adalah seorang Quincy yang harusnya melenyapkan Hollow dan bukan menyelamatkannya. Kemudian setelah itu, tiba-tiba saja kita dikejutkan dengan datangnya Urahara dari arah jendela. Seperti yang kita tahu, tampaknya Urahara sudah mengetahui tentang situasi yang saat ini sedang mereka hadapi. Dia pun segera menawarkan diri pada Ichigo dan yang lain untuk menyiapkan perjalanan menuju Hoikomundo. Kita pindah lagi ke dalam markas London Bridge. Saat itu terlihat ada salah satu bawahan sang raja tengah mengambil medali milik Ivan. Tampaknya medali itu adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk mencuri bankai. Hal itu diungkapkan oleh seseorang yang tengah berbicara pada sang raja, yang tak lain adalah tangan kanannya sendiri yaitu Jugram Haswalt. Sambil memegang medali itu, Jugram mengatakan bahwa medali itu sudah digunakan Ivan namun tidak bisa menangkap bankai milik Kurosaki Ichigo. Mendengar hal itu pun lantas membuat sang raja mengatakan bahwa harus ada cara khusus untuk menangkap bankainya. Seolah tidak percaya pada Ivan, Jugram pun berpendapat bahwa dia akan lebih percaya pada bukti konkret jika alatnya itu tidak berguna.
Kemudian setelah itu, sang raja pun mulai memerintahkan Jugram untuk menghubungi unit pemburu Hoikomundo atau lebih tepatnya unit Jagdharma untuk segera menangkap beberapa Arrancar tanpa harus membunuhnya. Di sini kelihatannya sang raja sedang mencoba untuk menciptakan tentara Arrancar guna menghadapi pertempuran yang akan datang. Sementara itu, di akhir chapter 486 diperlihatkan kondisi Hoikomundo saat ini. Terlihat sepertinya Hoikomundo sedang berada di bawah kendali pasukan Wandenreich. Entah apa yang sedang mereka lakukan, namun jika melihat faktanya bahwa Haribel telah ditahan, sepertinya kini Wandenreich sedang mencoba menjajah Hoikomundo. Awal chapter 487 diperlihatkan Ichigo bersama Urahara dan yang lainnya tengah mencoba menyusup ke dalam Hoikomundo. Saat itu di dalam perjalanan, Urahara mengatakan pada Ichigo bahwa kedatangannya di waktu yang tepat adalah karena dia sudah mengetahui banyak hal. Dari mulai pertarungan Ichigo melawan Ivan, serangan dadakan yang terjadi di Soul Society, sampai kedatangan dua Arrancar ke dunia manusia. Semua itu lantas membuat Urahara sangat waspada. Seakan menganggap bahwa semua itu terhubung pada sebuah labirin yang akan menuju ke pertempuran. Sesampainya mereka di Hoikomundo, secara mengejutkan, mayat para Hollow dan Arrancar tengah tergeletak tepat di hadapan mereka. Di sana Peske mengatakan bahwa memang inilah yang terjadi. Melihat kekuatan musuh yang tidak diketahui, satu-satunya jalan hanyalah melarikan diri. Di sisi lain, dari arah kejauhan, terlihat para pasukan Wandenreich tengah membawa beberapa Arrancar. Melihat hal itu, Ichigo pun mulai beranjak dari tempat persembunyiannya. Meskipun saat itu Peske mengatakan pada Ichigo bahwa Don Don Chaka tidak berada di sana, namun kita tahu sendiri Ichigo yang hobi melindungi orang lain ini tidak akan pandang bulu untuk menyelamatkan siapapun, termasuk para Arrancar yang sejatinya mereka merupakan musuh di pertempuran sebelumnya. Demikian juga dengan Sado dan Orihime yang percaya pada Ichigo, mereka berdua pun segera mengikuti Ichigo dari belakang. Masih di Hoikomundo, tepatnya di sebuah camp pasukan Wandenreich. Saat itu terlihat seseorang tengah duduk seakan menunggu sesuatu. Orang itu bernama Quilch Obi. Dia merupakan ketua pengawas pemburuan Wandenreich. Tak lama kemudian, para pasukan Wandenreich yang sudah membawa beberapa Arrancar kini sudah datang di camp dan tengah berada di hadapan Quilch Obi. Saat itu, Quilch Obi pun segera memulai turnamen seleksi Arrancar dan Hollow untuk menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Tentunya hal itu dilakukan agar mereka yang terkuat bisa masuk bergabung ke dalam Wandenreich. Saat salah satu Arrancar mencoba menyela perintahnya, tiba-tiba saja Quilch menyerang dan menusuk Arrancar tersebut. Sambil berteriak bahwa seleksi ini adalah syarat untuk bergabung bersama Wandenreich, Quilch Obi pun dengan brutal terus-menerus menusuk Arrancar itu. Kemudian secara mengejutkan, di tengah serangannya yang brutal, kita dikejutkan dengan dua sosok yang sepertinya familiar bagi kita. Ya, mereka adalah mantan para pelayan Aizen yaitu Loli dan Menoli. Rupanya mereka berdua saat itu tengah bersembunyi di balik para tahanan yang tertangkap. Menyadari hal itu, Quilch Obi pun tiba-tiba langsung melakukan sebuah serangan yang akhirnya membuat kedua Arrancar itu terluka. Baik Loli dan Menoli tampak tidak berdaya di hadapan Quilch Obi. Dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka berdua dan jangan sampai membunuhnya. Karena pada dasarnya sang raja saat ini sedang membutuhkan orang-orang bodoh yang memiliki keberanian. Kemudian setelah itu, saat Quilch Obi sedang meremehkan sosok Tir Haribel di hadapan anak buahnya, tiba-tiba saja sebuah serangan cepat datang ke arahnya dan berhasil menebas para bawahan. Serangan cepat dan kuat itu tampaknya berhasil dihentikan oleh Quilch Obi dengan satu tangannya. Secara mengejutkan, serangan itu rupanya berasal dari para pengawal Haribel. Mereka terdiri dari Apache, Sung Sun, dan Mila Rose. Kehadiran mereka bertiga ini tampaknya ingin membalaskan dendam atas apa yang telah mereka lakukan pada pemimpinnya Tir Haribel. Di awal chapter 488 ini memperlihatkan Kurosaki Ichigo yang tengah berlari menuju camp pasukan Wandenreich. Saat itu Ichigo merasakan adanya pertempuran yang sedang berlangsung di sana. Begitupun juga dengan Nel yang tiba-tiba muncul dari pundak Ichigo. Dia berkata bahwa di sana sedang terjadi pertarungan yang melibatkan Tres Bestias, atau lebih tepatnya dikenal dengan 3 hewan buas.
Di sini Neil mencoba menjelaskan tentang sosok mereka yang terdiri dari Apache, Sung Sun, dan Mila Rose. Rupanya mereka bertiga ini merupakan 3 fraksi super kuat dan mengerikan yang berada di bawah kendali langsung Hannibal. Dikatakan mereka bertiga ini selalu mencoba membunuh satu sama lain layaknya seperti binatang kanibal. Dan mereka ini sering disebut sebagai 3 monster yang gila. Di sana, sepertinya Neil menganggap bahwa kehadiran mereka bertiga di Camp London Ridge akan mampu memusnahkan pasukan itu dalam sekejap. Sementara itu, di camp pasukan London Ridge, terlihat Apache, Sung Sun, dan Mila Rose tengah bertempur melawan para bawahan Quiche Opi. Sepertinya pertarungan itu bisa mereka atasi dengan mudah. Melihat kemampuan dan kekuatan yang mereka bertiga miliki, lantas membuat Quiche Opi pun mencoba mengajak mereka bertiga untuk bergabung dan bekerja sama demi kepentingan sang raja. Akan tetapi, seakan tidak mau diremehkan, dengan lantang mereka bertiga pun menolaknya mentah-mentah. Kedatangannya kemari bukanlah untuk bergabung, melainkan untuk balas dendam dan membawa kembali Tir Hannibal. Mendengar hal itu, dengan tatapan sayu di balik kacamatanya, terlihat kini Quiche Opi mulai serius untuk menghadapi mereka. Kita pindah ke dalam markas Gotei 13. Saat itu, seluruh kapten divisi Gotei 13 tengah mengadakan rapat karena adanya insiden serangan waktu lalu. Berdasarkan kronologi kejadian yang sudah disampaikan oleh Akon, membuat Mayuri Kurotsuchi mulai mempertegas tentang siapa sebenarnya pasukan pemberontak atau London Ridge ini. Di hadapan para kapten yang lain, Mayuri menganggap bahwa dalang di balik semua ini adalah para Quincy. Mendengar hal itu pun lantas membuat para kapten seketika mulai menampakkan keseriusannya. Mayuri berpendapat, entah bagaimana para Quincy ini masih hidup bahkan sampai melakukan konfrontasi terhadap Soul Society, namun nyatanya mereka mampu melewati Sakon Maku dengan begitu mudah. Di samping itu, mereka juga bisa menahan dan melepaskan Bankai. Di tengah penjelasan Mayuri, tiba-tiba saja Genryu Yamamoto memotong pembicaraan dan mulai menanyakan tentang keberadaan lokasi markas musuh. Mayuri pun menjawab bahwa saat ini Gotei 13 belum bisa menemukan di mana lokasi itu berada. Mendengar jawaban itu, dengan lantang Komandan Yamamoto pun menyuruh seluruh kapten untuk segera mempersiapkan diri guna menghadapi pertempuran. Sementara itu, di Hoikomundo, kita kembali lagi pada Kurosaki Ichigo yang saat ini sudah berada di dekat camp pasukan London Ridge. Terlihat sebuah ledakan besar dari arah camp, membuat Neil berpendapat bahwa itu ulah dari Tres Bestias. Namun saat Ichigo sudah berada tepat di depan ledakan itu berasal, seketika Ichigo mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Di depan matanya sendiri, para Tres Bestias itu tengah tumbang di hadapan Quiche Opi. Baik itu Apache, Sung Sun maupun Mila Rose, ketiganya tengah berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, sebagai penutup chapter 488, baik Ichigo maupun Quiche Opi, kini keduanya tengah berhadapan satu sama lain, dan sepertinya pertarungan antar keduanya pun akan segera terjadi di sini. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana pertarungan yang akan dihadapi Kurosaki Ichigo. Apakah Ichigo akan berhasil mengalahkan Quiche Opi dan menyelamatkan Hoikomundo? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.